Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Raffi Idris nomor absen 16 dan rekan siswa Lutfia Nur Azizah nomor absen 15 akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang mutasi genetik. Pengertian dari mutasi genetik adalah perubahan yang terjadi pada materi genetik di dalam sel. Perubahan materi ini bisa membuat terjadinya perubahan sifat, baik pada tingkat sel maupun pada makhluk hidupnya. Mutasi gen disebabkan oleh 3 faktor, antara lain adalah faktor fisika, faktor kimia, dan faktor biologis. Faktor penyebab mutasi genetik yang pertama adalah faktor fisika. Mutasi genetik fisika adalah mutasi yang disebabkan pemicu fisik, seperti memberikan organisme berbagai macam radiasi. Agen mutasi gen dari faktor fisika berupa radiasi. Radiasi yang bersifat metagenetik antara lain berasal dari sinar kosmis, sinar ultraviolet, sinar gamma, sinar X, partikel beta, pancaran neutron, ion-ion berat, dan sinar-sinar lain yang mempunyai daya ionisasi. Faktor kedua penyebab mutasi genetik adalah faktor kimia. Mutasi genetik kimia digunakan untuk meningkatkan frekuensi mutasi pada suatu organisme. Mutasi genetik kimia dapat mengganggu kerja dari DNA polimerase saat replikasi DNA yang menyebabkan mutasi pada tingkat gen. Mutasi genetik kimia dapat menyebabkan mutasi karena strukturnya mirip dengan basa nitrogen sehingga dapat mengganti pasangan nukleotida. Contoh dari mutasi genetik kimia adalah asam nitrit, asam nitrat, dan etil metanosulfat. Faktor ketiga penyebab mutasi genetik adalah faktor biologis. Mutasi gen secara biologis disebabkan oleh bakteri, virus, dan transpon yang dapat menyebabkan mutasi. Virus yang hidup di dalam sel hidup dapat mengubah susunan materi genetik inang dengan menyisipkan materi genetik. Lebih dari 20 macam virus penyebab kerusakan kromosom. Misalnya, virus hepatitis menimbulkan aberasi pada darah dan sumsum tulang. Virus campak, demam kuning, dan cacar juga dapat menimbulkan aberasi. Selanjutnya, saya Lutfia Nur Azizah akan membahas mengenai jenis-jenis mutasi gen. Jenis-jenis mutasi gen terdiri atas 4. Yang pertama yaitu mutasi salah makna. Yang kedua yaitu mutasi diam. Yang ketiga yaitu mutasi tanpa arti. Dan yang terakhir yaitu mutasi pergeseran. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai mutasi diam atau silent mutation. Disebut mutasi diam kenapa? Karena perubahan susunan atau urutan basa-basa nitrogen dalam DNA yang tidak menyebabkan perubahan asam amino. DNA sendiri kan berfungsi untuk perancang sintesis protein. Jadi, nanti akan dibentuk menjadi kodon. Lalu kodon akan diterjemahkan menjadi asam amino. Sebagai contoh, jika urutan basa pada DNA normal yaitu TTA, AGA, GCG, nanti transkripsi akan membentuk RNA duta yaitu AU, UCU, dan CGC. Ada 3 kodon dalam RNA duta. Nah, berarti nanti akan ada 3 asam amino yang terbentuk. Seperti AU yaitu aspargin, UCU yaitu serin, dan CGC yaitu arginin. Kemudian, jika terjadi mutasi titik, ada perubahan basa di DNA-nya karena ada mutasi gen yang terjadi. Maka urutannya berubah. Contoh dari DNA mutasi yaitu TTA, AGG, GJK. Yang berubah yaitu dari AGA menjadi AGG. Maka kodon yang terbentuk pada transkripsi juga berubah menjadi AU, UCC, dan CGC. Kemudian asam amino yang akan terbentuk yaitu AU yaitu adalah aspargin, kemudian UCC adalah serin, dan CGC adalah arginin. Jika dilihat, asam amino sebelum mutasi dengan setelah mutasi dihasilkan asam amino yang sama. Kesimpulannya, walaupun terjadi perubahan basa nitrogen, asam aminonya tidak akan berubah. Yang kedua yaitu mutasi salah makna atau missense mutation. Disebut mutasi salah makna kenapa?
Karena perubahan susunan atau urutan basa-basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan perubahan asam amino. Sebagai contoh, jika urutan basa pada DNA normal yaitu TTA, AGA, GCG, nanti transkripsi akan membentuk RNA duta yaitu AU, UCU, dan CGC, di mana dari RNA duta tersebut dihasilkan asam amino yang pertama, AU adalah aspargin, UCU adalah serin, CGC adalah arginin. Kemudian, jika terjadi mutasi gen, ada perubahan basa di DNA-nya karena ada mutasi gen yang terjadi. Urutannya berubah. Dari DNA mutasi ini jadi TTA, AA, GCG. Yang berubah yaitu AGA menjadi AAA. Maka kode yang terbentuk pada transkripsi juga ikut berubah menjadi AU, UU, dan CGC. Oleh karena itu, proteinnya juga ikut berubah. Yang pertama, AU adalah aspargin, UU adalah fenilanin, dan CGC adalah arginin. Jika dilihat, asam amino sebelum mutasi yaitu aspargin, serin, dan arginin berubah menjadi aspargin, fenilanin, dan arginin. Oleh karena itu, mutasi salah makna menyebabkan perubahan asam amino. Yang ketiga yaitu mutasi tanpa arti atau nonsense mutation. Disebut mutasi tanpa arti karena perubahan susunan atau urutan basa-basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan terbentuknya stop codon. Karena ada stop codon, maka basa-basa berikutnya setelah stop codon jadi tidak dimaknai atau ditranslasi lagi. Sehingga basa setelah stop codon sudah tidak berarti lagi. Maka dari itu, mengapa disebut mutasi tanpa arti? Sebagai contoh, jika urutan basa pada DNA normalnya yaitu TTA, ATA, dan GCG, nanti transkripsi akan membentuk RNA duta yaitu AU, UAU, dan CGC. Ada 3 kodon dalam RNA duta, berarti nanti ada 3 asam amino yang akan terbentuk. Yang pertama yaitu AU adalah aspargin, UAU adalah tirosin, CGC adalah arginin. Kemudian, jika terjadi mutasi gen, ada perubahan basa di DNA-nya. Dari DNA normal menjadi DNA mutasi, menjadi TTA, ATT, GCG. Ada perubahan yaitu dari ATA menjadi ATT. Maka kodon yang terbentuk pada transkripsi juga menjadi berubah, yaitu AU, UAA, dan CGC. Oleh karena itu, asam amino yang terbentuk pun juga ikut berubah. AU yaitu aspargin, UAA yaitu stop codon. Karena ada stop codon, maka basa-basa berikutnya setelah stop codon jadi tidak dimaknai atau ditranslasi lagi. Contoh CGC jadi tidak dimaknai lagi. Oleh karena itu, perubahan susunan atau urutan basa-basa nitrogen dalam DNA menyebabkan terbentuknya stop codon. Jadi tidak berarti lagi. Yang terakhir yaitu mutasi pergeseran atau frame shift mutation. Mutasi ini adalah mutasi DNA yang paling besar perubahannya. Terjadi karena adanya insersi atau delesi satu atau lebih basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan pergeseran urutan basa dan asam amino. Jadi perubahannya itu lebih banyak. Karena adanya satu yang masuk atau terhapus, perubahannya akan berderet-deret tergeser ke belakang perubahan basanya, hingga akhirnya ada basa yang tidak dapat diterjemahkan menjadi asam amino. Sebagai contoh, DNA normalnya yaitu TTA, ATA, GCG, dan ATG. Kemudian ditranskripsi berubah menjadi AU, UAU, CGC, dan UAC. AU sendiri yaitu aspargin, UAU adalah tirosin, CGC adalah arginin, dan UAC adalah tirosin.
Kemudian pada DNA mutasinya masuklah basa nomor 6 yaitu G. Dari TTA, ATA ini berubah jadi ATG karena kemasukan G. Sehingga nanti jadi berubah ke belakang. AGC di sini, GAT di sini, dan akhirnya G tidak memiliki pasangan basa nitrogen lainnya, sehingga dia jadi berdiri sendiri. Nah, jika ditranskripsi, berubahlah menjadi AU, UAC, UCG, CUA, dan C. Jika diterjemahkan, AU adalah aspargin, UAC adalah tirosin, UCG adalah serin, dan CUA adalah leusin. Kemudian di sini ada C sendiri, tidak dapat diterjemahkan menjadi kodon karena harus ada 3, tidak dapat diterjemahkan menjadi asam amino. Nah, jika dilihat perbandingan asam aminonya berubah dari yang sebelumnya seperti ini, aspargin, tirosin, arginin, tirosin, berubah jadi aspargin, tirosin, serin, dan leusin. Sekian penjelasan dari kami mengenai mutasi gen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.